Selamat malam, perkenalkan nama saya Kelvin Pratama dengan akhiran NIM 013. Pada video ini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan materi pada praktikum kristalografi. Kristalografi adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur, sifat, dan pembentukan kristal, yang merupakan zat padat dengan susunan atom atau molekul yang teratur dalam pola 3 dimensi yang disebut kisi kristal. Kristal sendiri dapat terbentuk secara alami maupun sintetis dan memiliki bentuk geometris yang khas berdasarkan keteraturan susunan atomnya. Berdasarkan karakteristik simetri dan panjang sumbu kristalnya, kristal diklasifikasikan ke dalam 7 sistem kristal utama, yaitu sistem isometris, sistem tetragonal, sistem ortorombik, sistem monoklin, sistem triklin, sistem heksagonal, dan yang terakhir itu sistem trigonal. Setiap sistem kristal memiliki 3 sumbu kristal yang berguna sebagai acuan dalam menggambarkan struktur internalnya, di mana panjang dan sudut antar sumbu menentukan bentuk dan sifat kristal yang dihasilkan. Sudut antar sumbu kristal juga menjadi parameter penting dalam membedakan sistem kristal. Misalnya, pada sistem kubik atau isometri, ketiga sumbunya sama panjang dan saling tegak lurus. Sedangkan untuk sistem triklin, ketiga sumbunya itu memiliki panjang yang berbeda dengan sudut yang saling tidak tegak lurus. Nah, pada praktikum kristalografi ini, kelompok saya dan memulai dari stasiun 10 dengan nomor peraga 1 dan nomor peraga 15, di mana nomor peraga 1 memiliki sistem kristal isometris. Sistem kristal isometris memiliki 3 sumbu kristal yang sama panjang dan saling tegak lurus satu sama lainnya, sehingga kristalnya itu sering terbentuk kubus atau oktahedron. Nah, untuk nomor peraga 15 memiliki sistem kristal tetragonal. Nah, sistem kristal tetragonal memiliki kesamaan dengan sistem kristal isometri dalam hal sudut yang tetap 90 derajat. Tapi hanya 2 sumbu yang memiliki panjang yang sama. Jadi bentuk kristalnya itu lebih memanjang dia atau pendek dibandingkan sistem kristal isometri. Nah, kedua sistem kristal ini akan dijelaskan nantinya oleh teman saya secara spesifik dan memperlihatkan bentuk matriknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sumbu kristal dan apa itu sudut kristal dan bagaimana caranya untuk menentukan sumbu kristal dan sudut kristal tersebut dalam sistem kristal. Baik, yang pertama adalah sumbu kristal. Sumbu kristal adalah garis bayangan lurus yang menghubungkan dan menembus bidang muka kristal melalui pusat kristal. Dalam kristal ada yang memiliki 3 sumbu kristal dan ada yang memiliki 4 sumbu kristal. Sumbu kristal tersebut diberi nama sumbu A, sumbu B, dan sumbu C. Sumbu A memiliki kedudukan secara lateral dan dibentuk oleh 2 bidang kristal yang saling berhadapan, menembus bidang pada sisi depan dan pada bidang sisi belakang. Sumbu B memiliki kedudukan secara horizontal yang dibentuk oleh 2 bidang kristal yang saling berhadapan, menembus bidang pada sisi kanan dan pada bidang sisi kiri. Sedangkan sumbu C adalah sumbu vertikal yang pada bidang yang menembus bidang pada sisi atas dan sisi bawah. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan sumbu kristal tersebut. Di sini saya memiliki satu maket yang akan kita deskripsikan sumbu kristalnya. Yang pertama adalah sumbu A. Sumbu A adalah sumbu yang terbentuk antara 2 bidang yang bersaling berhadapan antara bidang depan dan bidang belakang. Bayangkan ini bidang depannya dan yang ini adalah bidang belakangnya.
maka sumbu yang terbentuk antara bidang depan dan bidang terbelakang adalah ini. Ini adalah sumbu A, sedangkan sumbu B adalah sumbu yang terbentuk secara horizontal yang dibentuk oleh bidang kiri dan kanan. Bayangkan ini bidang kiri dan ini bidang kanan. Maka sumbu B itu adalah ini, yang ini. Sedangkan sumbu C adalah sumbu yang terbentuk oleh dua bidang secara vertikal, yaitu bidang atas dan bidang bawah. Jadi sumbu C adalah sumbu yang ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sudut kristal. Sudut kristal adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan sumbu kristal pada pusat kristal. Sudut kristal ada 3, yaitu sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Sudut alfa dibentuk oleh perpotongan antara sumbu B dan sumbu C. Sedangkan sudut beta adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan sumbu B dan sumbu A. Sedangkan sudut gamma adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara sumbu A dan sumbu C. Pada kristal ini, sumbu B itu dibentuk oleh sudut B itu dibentuk oleh perpotongan sumbu B dan sumbu C. Sumbu B itu adalah ini, sedangkan sumbu C adalah ini. Jadi sudutnya itu dia tegak lurus. Sedangkan sudut beta adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara sumbu B dan sumbu A. Sumbu B adalah ini dan sumbu A adalah ini. Dan dia juga adalah tegak lurus atau 90 derajat. Selanjutnya itu adalah sumbu gamma. Sumbu gamma adalah sudut gamma. Sudut gamma adalah sudut yang dibentuk oleh perpotongan antara sumbu A dan sumbu C. Sumbu A tadi adalah ini, sedangkan sumbu C adalah ini. Jadi sumbu A dan sumbu C juga saling tegak lurus atau 90 derajat. Sesuai dengan pendiskusian saya tadi, maka disimpulkan bahwa sistem kristal ini adalah sistem kristal tetrahedral, dikarenakan pada sistem kristal ini sumbunya itu ada 3 dan 2 yang sama, yaitu sumbu A dan sumbu B. Sedangkan sumbu C itu berbeda karena seperti yang kita lihat pada kristal ini, sumbu C itu tidak sama panjangnya antara sumbu A dan sumbu B. Sedangkan untuk sudut itu sama semua, yaitu 90 derajat atau tegak lurus. Maka dapat disimpulkan ini adalah sistem kristal tetrahedral. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fajia Kajim dengan NIM D111241039. Saya akan menjelaskan mengenai sistem kristal yang dilakukan pada praktikum kemarin, yaitu mengenai sistem kristal yang ada pada kristalografi. Pada praktikum kemarin, kelompok kami melakukan identifikasi pada 16 stasiun, tetapi pada video guys kali ini saya akan menjelaskan mengenai stasiun 10, yaitu sesuai dengan kelompok kami. Kemarin pada stasiun kami yaitu stasiun 10, sistem kristalnya salah satunya yaitu sistem kristal isometrik. Sistem kristal isometrik merupakan salah satu dari 7 sistem kristal dalam kristalografi. Sistem ini sering disebut juga sebagai sistem kubik karena bentuknya yang memiliki simetri tinggi. Sistem kristal isometrik ini merupakan sistem kristal dengan 3 sumbu yang sama panjang dan saling tegak lurus satu sama lain. Dengan kata lain, semua panjang sumbu A sama dengan B sama dengan C, dan sudut antara sumbu A, alfa, beta, dan gamma sama dengan 90 derajat. Karena kesamaan panjang dan sudut ini, kristal dalam sistem isometrik memiliki simetri tertinggi dibandingkan sistem kristal lainnya. Simetri ini memungkinkan berbagai orientasi yang tidak mengubah bentuk keseluruhan kristal. Struktur pada sistem kristal ini berpengaruh pada kepadatan dan sifat mekanik suatu bahan. Contoh mineral dalam sistem isometrik yang sering diketahui yaitu garam dapur atau NaCl, pirit, dan fluorid. Keunikan dari sistem isometrik yaitu kemampuannya untuk menghasilkan bentuk kristal yang sangat beraturan, sehingga banyak mineral dari sistem ini menarik secara estetika.
Jadi, dari stasiun kami yaitu stasiun 10 dapat disimpulkan bahwa sistem kristal tetragonal dan isometrik memiliki karakteristik unik yang membedakan keduanya. Sistem tetragonal memiliki dua sumbu yang sama panjang dan satu sumbu berbeda, sedangkan sistem isometrik memiliki tiga sumbu yang sama panjang dengan simetri tertinggi. Kedua sistem ini sangat berperan penting dalam pembentukan berbagai mineral dan material yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik, perkenalkan nama saya Emma Umarao dengan akhiran NIM 88. Saya akan menjelaskan sistem kristal sangat bermanfaat dalam dunia pertambangan karena membantu dalam identifikasi dan klarifikasi mineral berdasarkan bentuk dan strukturnya. Dengan memahami sistem kristal, para penambang dapat menentukan nilai ekonomi suatu mineral, memperkirakan tipe fisik dan kimianya, serta mengoptimalkan proses ekstraksi dan premium. Selain itu, sistem kristal juga digunakan dalam eksplorasi untuk menentukan deposit mineral baru dengan analisis struktur batuan dan mineral yang ada di dalamnya. Terima kasih. Sekian video garis dari kelompok kami yaitu kelompok 10. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.